Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Paskah kedua ini kita merayakan hari Minggu kerahiman ilahi, merayakan betapa besar belas kasih Allah kepada kita manusia. Bacaan Injil menceritakan bagaimana belas kasih Allah ditampakkan oleh Yesus dalam seluruh hidupnya, tetapi pada masa Paskah ini oleh Kristus yang bangkit kepada murid-murid. Selama masa Paskah, bacaan Injil yang dipilih adalah kisah pengalaman perjumpaan para murid dengan Kristus yang bangkit. Dengan penampakan ini Yesus mau meneguhkan iman para murid akan kebangkitan. Satu hal yang amat menarik diceritakan dalam Injil, bahwa setiap cerita perjumpaan itu inisiatif untuk memulai perjumpaan datang dari Kristus yang bangkit.
Dia yang telah bangkit datang mengunjungi para murid yang berada dalam situasi beraneka ragam seperti keadaan gelap, kecewa, takut, rasa bersalah yang mendalam, dan kesedihan. Pengalaman perjumpaan ini mengubah para murid. Perjumpaan yang penuh belas kasih ini membangkitkan asa dari mereka yang kecewa, menumbuhkan sukacita bagi mereka yang sedih, dan menguatkan keberanian bagi mereka yang takut dan merasa ditinggalkan. Inilah Paskah bagi para murid. Injil hari ini mulai dengan sebuah atmosfer ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam. Diceritakan dalam Injil hari Minggu Paskah ini bahwa 2 hari sesudah kematian Yesus, murid-murid mengurung diri di rumah. Mengurung diri. Mereka mengurung diri karena ketakutan luar biasa. Rasa takut ini sungguh merasuki diri para murid, dan rasanya dapat dimengerti mengapa mereka takut. Sebagai pengikut dan yang menemani Yesus selama ini, ada kemungkinan besar bahwa mereka juga akan dicari, ditahan, dan kemungkinan dihukum sebagaimana guru mereka telah ditangkap, telah diadili, dan disalibkan. Kata-kata yang pernah diberikan kepada mereka dalam pengajaran Yesus agar mereka jangan takut, sekarang sungguh mereka lupakan. Ketakutan luar biasa menghantui mereka sehingga mengunci diri di kamar. Selain rasa takut, para murid juga mengalami rasa bersalah yang amat dalam. Mereka telah meninggalkan guru yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan agama dan sipil, yang diam-diam mengikutinya seperti Petrus menyangkal dia. Itulah akibatnya mereka merasa bersalah karena membiarkan guru itu sendirian, diadili, akhirnya disalibkan mati secara terhina. Dalam suasana takut mengunci diri di rumah, dan dalam suasana duka dan rasa bersalah yang mendalam, diceritakan dalam Injil, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Fakta yang sangat mengagumkan bahwa dia bisa berdiri di tengah-tengah mereka kendati semua pintu terkunci. Dan kata-kata yang muncul dari mulut Yesus adalah, "Damai sertamu." Damai sertamu, inilah ucapan yang disampaikan oleh Yesus. Hal ini memang sebuah sapaan yang biasa disampaikan oleh orang Yahudi. Salam, damai sertamu. Tetapi kali ini istimewa bahwa hal ini datang dari Kristus yang bangkit, datang dari Pangeran Damai, dan ditujukan kepada sekelompok murid yang merasa takut, dan ditujukan kepada sekelompok murid yang merasa bersalah. Mengapa hal itu menjadi hal yang istimewa? Istimewa, saudara-saudari, karena dia yang ditinggalkan, dia yang dikhianati, dia yang disangkal, dia yang mati, datang mengunjungi mereka yang terang-terangan telah menyangkal, datang mengunjungi mereka yang meninggalkannya, datang mengunjungi mereka yang berdosa dan bersalah kepadanya. Di sini ada unsur pengampunan, dan inilah belas kasih. Kristus yang bangkit tidak membiarkan murid berkubur dalam suasana duka, tidak membiarkan mereka berkubur dalam rasa takut dan rasa bersalah yang mendalam. Justru dia datang membangkitkan dan menyembuhkan rasa salah yang sangat dalam itu. Belas kasih yang ditunjukkan oleh Yesus membawa sukacita, membawa kegembiraan, dan membawa kesembuhan.
Ketakutan dan rasa bersalah yang mendalam dari para murid diubah ke sebuah kegembiraan yang tidak terungkapkan dengan kata-kata. Dia melanjutkan berbicara kepada mereka, mengulangi ucapan salam damai dan memberikan kepada mereka misinya. Katanya demikian, sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Agar para murid sanggup berbelas kasih, maka guru pertama-tama menanamkan belas kasih dalam diri para murid. Pengalaman dikasihi akan membuat orang sanggup untuk mengasihi, karena nemodat, quod non habet. Orang tidak akan bisa memberikan apa yang dia tidak mempunyai. Agar orang bisa mengampuni, maka dia perlu pengalaman diampuni. Agar orang bisa mengasihi, dia perlu punya pengalaman dikasihi. Karena pengalaman dikasihi, pengalaman diampuni, itulah menjadi modal untuk mengasihi dan mengampuni. Belas kasih ini tidak hanya berhenti pada pembebasan dari takut, sedih, dan rasa bersalah, tetapi menghantar para murid untuk tugas misi. Tugas misi diberikan kepada orang yang terpercaya. Misi mengandaikan suatu kepercayaan. Kristus memberi kepercayaan. Kristus tidak hanya sekedar berdamai dengan murid-murid, tetapi damai itu dikembangkan kepada memberi kepercayaan kepada murid untuk melanjutkan karya seperti Kristus sendiri berbuat, yakni aksi pengampunan. Kemudian dia menghembusi mereka. Menghembusi mereka berarti mencurahkan kepada mereka roh, daya kekuatan, hembusan napas kehidupan. Ini mengingatkan kita kembali pada hembusan napas yang diberikan oleh Allah kepada Adam pada waktu penciptaan manusia pertama. Ini juga napas Roh Kudus, roh dari Bapa dan Anak, dengan mengatakan, terimalah karunia Roh Kudus. Setelah mengatakan terimalah karunia Roh Kudus, Yesus mengatakan misi para murid. Katanya demikian, karena siapa yang dosanya kamu ampuni, mereka akan diampuni, dan siapa saja yang dosanya kamu katakan tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang mau dikatakan oleh Injil ini? Tidak ada pengampunan dosa tanpa rekonsiliasi dan perdamaian. Para murid diutus bertugas untuk membawa perdamaian kepada setiap orang. Para murid diutus untuk menjadi duta damai, berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama manusia, dan berdamai dengan alam ciptaan. Setelah mengalami belas kasih Allah, para murid diajak, diminta, dan diutus untuk bermisi. Mereka diutus menyebarkan karya belas kasih Allah lewat aksi pengampunan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita rayakan Hari Raya Belas Kasih. Belas kasih itu terutama nampak dalam hal mengampuni. Allah sungguh Allah yang mengampuni, dan pengampunannya nyata nampak dalam diri Yesus Kristus, yang walaupun dia ditinggalkan, walaupun dia dikhianati, walaupun dia disangkal, dia yang disakiti, dia yang ditinggalkan, inilah datang mengunjungi orang yang terang-terangan bersalah kepadanya dan mengatakan damai bagimu. Inilah belas kasih. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang berbelas kasih. Kita ini adalah murid-murid yang seharusnya juga sanggup mengampuni, kendati pun orang yang bersalah tidak datang minta ampun. Murid-murid tidak datang minta ampun kepada Yesus. Dia sendiri datang ambil inisiatif mengunjungi mereka yang terang-terangan bersalah.
mengunjungi mereka, mengatakan damai bagimu kepada orang yang bersalah kepadanya. Misi pengampunan dosa ini berarti bukan hanya sekedar memberi absolusi dan pengakuan dosa. Misi pengampunan dosa berarti menciptakan sebuah komunitas sosial yang menyeluruh, yang didasarkan relasi yang baik dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam ciptaan. Dan tentu saja misi para murid ini juga menjadi misi yang diberikan Yesus kepada kita semua. Misi kita menjadi duta pengampunan. Bisa menjadi duta pengampunan kalau rasa dendam, rasa benci dijauhkan. Maka jika ada dari antara kamu yang merasa tidak dihargai oleh orang entah siapapun itu, tidak dihitung, tidak diperhitungkan, dengan itu Anda sakit hati, maka pada Minggu Kerahiman Ilahi ini, marilah kita belajar dari Yesus, ambil inisiatif mengunjungi mereka yang membuat kita sakit dengan mengatakan damai bagimu. Ya kan, saudara-saudari, terutama apostolat kerahiman ilahi, duta kerahiman ilahi, duta pengampunan, duta yang ambil inisiatif menyapa, memberi damai, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan tunggu orang lain minta ampun, mohon maaf, tetapi ambillah inisiatif mengunjungi mereka dengan mengatakan damai bagimu. Aki, entah paroki, entah kam, entah universal, itu adalah rasul belas kasih, rasul damai, rasul pionir, duta dalam hal pengampunan. Jika ada pengampunan, jika ada kerendahan hati untuk mengunjungi mereka yang bersalah kepada kita, maka damai akan terjadi. Tidak akan ada perpecahan. Tetapi kalau kesombonganlah yang meraja, dendam, biar tahu kau, biar tahu rasa, itu akan ada perpecahan. Di hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, Allah yang berbelas kasih menunjukkan teladan belas kasih, teladan pengampunan kepada kita lewat Yesus Kristus yang mengunjungi mereka yang tak percaya, mengunjungi mereka yang merasa bersalah, mengunjungi mereka yang takut, mengunjungi mereka yang tinggi hati dengan mengatakan damai bagimu. Semoga damai yang kita temukan dalam perayaan Ekaristi ini mendorong kita membawa damai kepada siapa saja, karena kita adalah duta kerahiman ilahi. Amin.